Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kuliahnya ya. Baik, Pak. Udah kelihatan belum? Halo? Sudah, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, kita akan membahas mengenai salah satu chapter di buku Financial Accounting atau pengantar akuntansi 1 ya. Itu mengenai fraud, internal control, dan cash. Ini tentang cash. Jadi kenapa fraud, internal control, dan cash itu disatukan pembahasannya? Karena di perusahaan itu objek fraud itu ya cash, cash. Cash itu baik cash tunai di tangan ataupun cash yang di bank. Kalau sekarang cashnya kan elektronik ya, e-money, ya. Jadi bukan uang dicuri di perusahaan dengan berkarung-karung, enggak, tapi mereka gunakan untuk mengembang cash melalui cara lebih high teknologi lah. Jadi tujuan dari materi ini pertama itu bisa menjelaskan fraud dan prinsip internal control. Ini penting, prinsip internal control. Karena kalau saudara bisnis ya, itu kalau ngerti internal control repot. Satu fraud itu penyebabnya karena internal control perusahaan itu nggak beres ya. Jadi ini terus terang aja, kalau bukan akuntansi nggak paham dengan internal control, nggak paham sama sekali ya. Ya, Anda paham yang punya perhatian terhadap akuntansi. Ibu akuntansi itu bagian dari bisnis itu, mata kuliah bisnis. Jadi kalau saudara kuliah di fakultas bisnis ya, ini saya fakultas bisnis bukan fakultas ekonomi ya, fakultas bisnis. Maka suka tidak suka, mau tidak mau harus baca pengantar akuntansi 1, 2, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, itu harus. Ya. Kalau enggak jangan masuk ke fakultas bisnis, masuk ke sastra, masuk ke apa? Ke ini sejarah ya, hukum ya, masuklah. Ya. Jadi kenapa masalah manajemen itu nggak ngerti dia kontrol, padahal itu ada bagian pengantar akuntansi. Karena menganggap pengantar akuntansi itu bukan bagian dari mereka gitu ya. Kalau kita tahu kalau manajemen itu bekerja di perusahaan, jadi pimpin perusahaan, rasanya nggak mungkin ya bisa menjalankan perusahaan tanpa mengerti akuntansi, paham, ataupun dia tidak melakukan tapi paham dan terkontrol. Ini pengalaman saya sendiri nih. Di perusahaan itu sudah macam-macam, pesta pora, orang pengeluaran nggak terkontrol, tapi disuruh bentuk terkontrol, audit, nggak ngerti sampai sekarang. Itu kalau tidak mengerti, termasuk jurusan manajemen juga nggak ngerti. S1 manajemen nggak ngerti juga. Ini satu akuntansi nggak mending ngerti. Ya. Nah, ini penting terkontrol. Lalu bagaimana kita menerapkan terkontrol prinsipal pada cash. Cash itu kan aset bagi dari aset yang paling gampang di fraudin ya, di fraud, di apa, dicurangi, dengan dicuri ya. Dan bisa mengidentifikasikan fitur-fitur dari kontrol ya, dari bank akun bank,
Pengembang itu maksudnya perusahaan itu punya akun di bank ya. Akun di bank, giro gitu. Menjelaskan pelaporan dari cash, reporting of cash. Jadi termasuk ke tujuan learning objective 1 itu event fraud and principle of internal control. Jadi fraud internal control itu sebenarnya dua hal yang berkaitan. Fraud meningkat gila-gila karena internal control lemah. Fraud berkurang, internal controlnya menguat, ya. Bagus. Ya. Gitu. Jadi fraud itu tindakan yang tidak terpuji dilakukan oleh sebagian karyawan di mana menghasilkan suatu personal benefit bagi karyawan tersebut, ya, dalam bentuk cash to the employer, bukan kos bagi pemilik, ya, beban bagi pemilik. Ya. Jadi fraud itu timbul karena ada 3 hal, ya, dalam fraud timbul. Apa disebutnya ni fraudulent activity, ya, fraudulent activity. Sekarang nggak hanya 3 ya. Fraudulent itu mungkin udah 5 dimensi sih. Ini 3 dimensi. Udah 5 dan 6. Terakhir Mas Rasa bikin dampak beberapa variabel terhadap fraudulent financial reporting. Fraudulentnya itu hexagon. Hexagon itu data setelah hexagon ada lagi itu. Jadi hexagon itu ada berapa, enggaknya 3 aja. 3 tambah lagi yang lain, ya. Jadi arogansi manajemen itu ya termasuk salah satu, bukan fraud juga, arogansi. Kemudian juga kinerja yang menyangkut fraud juga itu. Ini utama 3 ini. Kenapa? Yang pertama ada kesempatan, opportunity. Kesempatan ini memang ibaratnya kata apa, masyarakat awam ya. Jadi kalau sejujurnya orang, kalau berserakan duit di rumah itu tanpa ada apa, tanpa ada untuk mengontrol duit itu, lama-lama pembantu jadi tergiur juga kan. Karyawan, sejujur karyawan, kalau nggak ada yang terkontrol, keluaran cash nih. Siapa aja bisa mengeluarkan cash tanpa diminta bukti, percaya mulut ke mulut aja, ini kacau. Contoh dikeluarkan uang, berapa keluarnya? 1.000 Pak. Bukti mana? Ada lah, buku tadi ada. Itu mengirikan sekali itu. Ini peluang itu. Orang yang baik pun juga buat kecurangan. Itu peluang itu ada. Peluang. Ya. Dipercaya sebagai kasir. Ini nggak diawasi oleh bosnya. Ya. Dan tinggal dicek lagi. Kalau di tempat saya kerja itu di bank itu statement itu tiap hari, statement cash tiap hari atas jam 3. Maka bank itu tutup jam 3 kan. Kalau tutup jam 3, karena jam 3 sampai jam 5 dia ngitung duit. Sama dia ngitung, cocokin semua. Ya, fisik dengan catatan. Kalau beda ya harus nombok. CS nombok tu. Ya. Nombok. Nombok itu enggak banyak sekarang, 10.000, 15.000. Enggak tahu kenapa nombok. Dulu di mana. Banyak nombok, kinerja turun dia. Yang kedua, financial pressure, tekanan kewangan. Jadi kalau pegawai perusahaan itu ya, dengan gaji kecil, kerja di bank ya, itu banyak itu. Jika istrinya menganggap suami gaji gede, padahal suami jadi kepala satpam atau pegawai rendah, gaji mungkin UMR, pakainya bagus ya, percis, pakai baju putih ya, celana hitam, sepatu hitam, pakai dasi lagi gitu. Nah, itu istrinya kan silau lihat ya. Kira suaminya banyak duit nih. Jadi macam-macam untuk istrinya. Minta beli inilah, beli itu, mau dikasih kemana, ke sini, saya buat mertua segala ya.
Itu ada kasus di tempat bangsa dulu bang pemerintah. Ya, suami istri enak aja bikin utang sana bukan utang sini. Karena dia tahu ini suami bisa bayar kok, suami gaji gede, utang sana utang sini. Lama-lama utangnya banyak, dipakai suami gaji apa? Ada peluang, kan banyak peluang kalau di bank itu kalau mau nyuri banyak, tapi ketangkap cepat banget. Ya. Nggak nunggu waktu lama ketahuan. Rasionalisasi, ya. Rasionalisasi itu terkait dengan itu apa? Rasionalisasi apa istilahnya itu ya? Rasionalisasi itu, ya. Ada apa namanya? Rasional itu kan contohnya penggunaan karyawan ya, rasionalisasi. Ya. Juga membuat mereka itu melakukan fraud ini. Ya. Ini aktivitas fraud itu terjadi kan kondisi yang mendukung ya tiga ini. Maka adalah objek yang paling empuk ya untuk difraudkan. Kalau hasil lain seperti kendaraan kan repot ya. Susah ngurusnya. Fokus kan tak langsung belanjakan kendaraan kan dia bisa belanjakan langsung, jual dulu. Lama aja bisa cepat. Lama aja itu udah waktu orang yang nyari kita ketahuan ya. Di mana mobilnya ketahuan. Ya. Ini terkontrol itu bagaimana pengawasan internal. Ada perusahaan itu ya. Yang terkontrol seperangkat peraturan. Peraturan kebijakan ya. Dimana tujuannya adalah untuk ini soal aturan kebijakan ya digunakan untuk dalam rangka untuk apa? Untuk satu mengamankan aset. Itu yang mengamankan aset. Yang kedua untuk meningkatkan akurasi dan keandalan dari accounting record catatan akuntansi. Nah, apa kalau 1-2 itu sering sebut apa accounting internal control. Ya. Apa namanya accounting internal control. Yang ketiga, increase efficiency operation. Meningkatkan efisiensi operasi. Contoh misalnya. Kalau sudah kerja di pabrik perabotan itu kan kayu itu potong-potong kan. Nah, itu sudah terkontrol. Potongnya seperti apa dan ukuran bahan bakunya berapa artinya ekivalennya. Satu produk itu ekivalen berapa ekivalen terkait dengan material bahan baku kayu. Itu ada kontrolnya. Ya. Kontrol ketat. Supaya jangan terjadi banyak bahan baku yang terbuang. Atau seperti kendaraan mobil ya, kendaraan dinas ya. Dan itu pakai sopir. Bagaimana kontrolnya supaya bensin nggak keluar? Jadi pagi berangkat catat dulu berapa posisi kilometer, pulang catat lagi di situ berapa kilo. Hasil 30 kilo hari ini. Kalau hari itu jarak dekat dan sekali kenapa 30 kilo? Nah, berarti ada apa-apa ini. Yang kedua bensin. 30 kilo kalau bensin satu 1/10 ya 30 kilo 3 liter cuma. Ini aku beli bensin kok 10 liter udah habis. Nah, kan. Ini kasih macam-macam. Itu yang terkontrol itu. Itu mengamankan aset ya. Sektor aset. Yang kedua meningkatkan korporasi. Yang kandalan akuntansi data akuntansi. Karena contoh transaksi penjualan harus dikontrol. Kontrol apa? Ada pesanan order masuk ke bagian
pelanggan masuk ke hotel, masuk bagian penjualan kirim ke gudang, cek ke gudang, cek ke bagian pabrik, laporan gimana, ya. Terus kalau oke, barang dikirim, surat tagihan, supaya bikin barang kap, itu dia, supaya nanti penjualan itu semua tercatat semua. Coba kalau nggak ketat gitu ya, banyak penjualan nggak dicatat, ya. Masukkan kantong pribadi si penjualan, catat. Penjual 110 juta nggak dicatat, ya. Jadi kas nggak nambah. Ya. Itu ada loh, ya. Itu alumni IPS yang masih ingat, contohin angkatan pertama ya. Dia tinggal di Kemang itu, cowok. Nah, selama kuliah di IPS, akuntansi, waduh, satu pun ilmu akuntansi nggak ada melekat di kepala ini. Nggak ada melekat di kepalanya. Parah ya. Jadi dia terakhir, dia kata itu dia terakhir lulus ya. Kalau tinggal 2 orang. Ya. Saya ingat saya nguji dia. Dan dalam bimbingnya bukan akuntan lagi. Parah. Dulu kan ABS itu waktu di 5 tahun, setelah 5 tahun itu, setelah 5 tahun itu, saya kan akan perlu di akuntansi 5 tahun pertama itu saya ketatkan supaya penguji akuntansi itu lulusan akuntansi. Manajemen. Nah setelah saya itu, bayangkan anak akuntansi dibimbing skripsi oleh mahasiswa lulusan ITB. Bayang nggak itu? Bikinnya yang terkontrol. Ya, jadi kasus. Terus masuk akuntansi dibimbing skripsi oleh dosen lulusan ilmu ekonomi, bukan akuntansi. Kurang lagi. Waduh kacau tuh. Uji komprenya, mahasiswa itu diuji kompre, satu pun nggak ada akuntan. Dia akuntansi. Sampai nangis yang mahasiswi ini. Kenapa nggak nangis? Pertanyaan tuh nggak aneh-aneh, friend. Ya. Saya pernah mendampingi mahasiswa saya juga ujian. Akhirnya 5 tahun kedua itu nih, waktu saya S3. Waktu selesai S3 saya disuruh wakil ketua 1. Saya bikin aja kebijakan. Masuk akuntansi harus diuji, dibimbing oleh dosen akuntansi, titik. Nggak bisa. Dulu sering banget kecewa sama dosen, mahasiswanya nangis-nangis. Ya. Udah aman sekarang, udah 7 tahun ini masuk akuntansi itu dibimbing dan diuji oleh dosen akuntansi di tahun terakhir. Nggak tahu, saya nanti kalau nggak jadi wakil 1 lagi, mungkin jadi depan ya, diganti berikutnya, nggak tahu saya. Ya, mungkin kembali lagi kayak gitu ya, kembali lagi kayak gitu. Karena pengganti saya itu bukan akuntan. Itu. Karena dosen akuntansinya sedikit ya, dan tuh nggak punya apa. Ya, saya keras itu seperti itu. Kenyataan 5 tahun pertama ilmu seperti itu, ya, coba laut itu ya. Jadi kembali lagi teman saya tadi, mahasiswa saya tadi itu. Jadi begitu dia bikin perusahaan, lulus kan nggak tahu apa-apa tuh. Pengujinya dia bikin skripsi di kasus tempat perusahaan dia berdiri. Oh tapi kamu skripsi bikin perusahaan kamu, ya Pak. Aduh karuan ya, hilang kepala. Loh, perusahaan kamu masih ada, udah tutup Pak. Kapan tutup? 2 tahun lalu tutup. Perusahaannya sini 2 tahun lalu tutup. Tanya kenapa tutupnya? Itu nggak kenapa tutup sudah. Bagian keuangan itu akuntansi lulusan negeri, ya. Dia dibohongi itu. Banyak penjualan nggak dicatat. Biaya tahu dari mana, langsung beban. Rugi 2 tahun setelah bikin perusahaan itu bangkrut. Diodali oleh paman itu. Ya. Bangkrut dia. Ya. Karena nggak ngerti akuntansi, nggak ngerti keuangan. Ada banyak kasus seperti itu. Ya. Seperti itu. Dia nggak ngerti. Terkontrol terutama. Ya. Jadi bisa menekan efisiensi operasi. Udah pasti. Kemudian meyakinkan ketaatan, komplain itu ketaatan terkait dengan hukum dan regulasi.
Harus itu. Karena kita kontrol itu ada ngecek dulu peraturan apa enggak dan seterusnya. Makanya kita kontrol itu kan seperangkat kebijakan dan peraturan baik yang dibuat internal maupun eksternal perusahaan dalam rangka untuk ini, untuk 4 itu ya. Dan rangkaian prosedur. Jadi seperangkat kebijakan, ketentuan, peraturan serta rangkaian dan serangkaian prosedur yang dibuat di perusahaan itu untuk mengamankan aset, meningkatkan akurasi dan accounting record, meningkatkan efisiensi operation, mengakibatkan komplain ketaatan terkait dengan regulasi dan hukum berlaku ya. Ini penting ni. Ya. Dari zaman bermula ini aja. Waktu saya kuliah tahun saya pengantar itu berapa? 84 saya. Dah berapa tahun sekarang? Udah 84 saya kuliah PA1. Sekarang udah berapa tahun? Siapa yang tahu? Halo, 27 tahun ya, Pak? 84. Iya. Aku lulusan SD mana? SD mana? 373. Waduh, saya mau nanya SD di mana tuh? 37, Pak. Hah? Iya. 84. Ya. 1984. 31 kurang 84 berapa? Iya, 37, Bapak. 37 ya. Itu. Macam cepatnya mikir dulu jawab ya. Mikir dulu, jangan cuma jawabnya. Ya. Nah itu 37 tahun. Ini aja dari dulu 4 terus ini. Sampai sekarang 4. Ada sih 5 tapi pengembangan bisa 2 dibagi 2. Di program 3 bagi 2. Tapi intinya 4 ini. Lagi lain. Sebutkan aja. Pasti salah satu di bagian 4 itu. Kamu sebutkan. Lagi yang lain. Ya. Sudah 37 tahun kita kontrol konsepnya nggak berubah sampai sekarang. Ya. Ada berubah Pak. Berubahnya cuma pengembangan aja tuh. Ya. Pengembangan aset bagi lagi penghasilan pelancar, tetap sama aja aset juga namanya. Ya. Gitu. Banyak juga anak baru kini dosen. Wah Pak, sekarang udah berkembang berapa? 6. Sebut semua 6. Itu bagian dari safeguard aset. Itu bagian dari increase appropriation. Dia langsung ya. Jadi kadang-kadang anak muda itu menganggap dia paling tahu gitu. Kalau orang sudah 3 tahun udah tahu. 3 tahun sudah tahu. Nah ini komponennya. Untuk capai tujuan tersebut ya, maka ada 5 komponen yang terkontrol. Supaya ini tercapai tujuan nih. Tujuan nih. Kalau nggak ada komponen nggak tercapai tujuan terkontrol. Jadi ini komponen. Apa? Itulah control environmental komponen tadi. Risk assessment, dan control activity, information and communication, monitoring. Ya. Sama dulu gini juga tuh ya. Ada bedanya. Kalau akuntansi mata kuliahnya sistem informasi akuntansi ya. Kalau di manajemen ada sistem informasi manajemen itu lebih besar lagi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi manajemen dia kontrolnya agak abai itu. Ya seperti di sistem informasi akuntansi. Nah di perusahaan itu hati-hati. Ada yang terkait dengan kode mutu, ada juga terkontrol, tapi beda terkontrolnya. Prosedur beda. Prosedur mutu sama prosedur operasional beda. Ada perusahaan yang mencampur adukkan itu. Pusing saya. Nggak ngerti. Jelasin nggak ngerti juga itu. Umat kalau saya. Ya. Karena latar belakang beda, ilmu beda. Nggak nyambung. Jadi ya itu. Maka akuntan itu kalau dia pintar ngomong ya, komunikasi bagus, cepat jadi direktur utama. Akuntan terus terang aja. Dia akuntan kaku, nggak berani ngomong gitu. Itu nggak bakal jadi direktur utama. Akuntannya humble, flamboyan, meski flamboyan ya, murah hati, ya, mantu, teman, suka senyum, pintar, udahlah itu ya, udah pasti.
Hasil itu utama. Ini bergaul, masalah politik masuk sudah selesai. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu, ya. Semua orang ada pintar tapi gak pede, ada pintar tapi takut, nggak berani, ada pintar tapi nggak berani berkeputusan cepat, lama mikir, takut ya. Itu. Jadi yang cepat mengambil keputusan itu, cepat keputusan baik, ganteng lagi, waduh, ulah senyum lagi, ya. Teman, suka bantu, ramah, wah, pintar, wah, ya, pasti itu. Ya. Akuntan lagi, udah pasti ya. Dia mengerti basic perusahaan itu, kalau perusahaan maju dia tahu dari tangan dia semua informasi. Ya. Nah, prinsip control activity. Ya. Berarti dalam prinsip control activity itu, ini sebenarnya lebih jauhnya di matematika sistem informasi Asia banyak ini. Dan penempatan penentukan responsibility tanggung jawab ya, responsibility. Kontrol itu akan lebih efektif ketika hanya satu orang yang bertanggung jawab untuk suatu pekerjaan. Nah itu hati-hati. Jadi ada PIC-nya. Kegiatan A, siapa bertanggung jawab? Kalau enggak, tak jelas siapa bertanggung jawab. Tak jelas ya. Bertanggung jawab itu. Sudah nanti kalau ada kejadian dan pelemparan itu, sukses mengakui semua. Kalau ada masalah dan pelemparan, itu sukses ngaku-ngaku dia itu sebagai yang berperan di dalam kegiatan itu parah itu. Ya. Maka harus ada tegas siapa bagian pemukulan, siapa kepalanya nih. Ya harus apa tanggung jawabnya. Ya. Jadi penetapan tanggung jawab itu sering memerlukan seperti limiting access, akses terbatas hanya untuk personal yang punya otorisasi terhadap itu. Dan kemudian bisa mengidentifikasikan dan diidentifikasikan oleh personal tersebut. Itu tanggung jawab itu. Jadi dalam terkontrol itu syaratnya organisasi jelas. Organisasi jelas, tanggung jawab jelas itu. Kalau enggak, terkontrol bisa jalan. Itu basic itu terkontrol. Pelaksanaan terkontrol harus ada ini daftar tanggung jawab dan kewenangan dan tanggung jawab harus ada. Ya, organisasi jelas. Fungsi organisasi itu setiap itu bagian jelas. Apa tugasnya? Terus apa tanggung jawabnya? Apa kewenangannya? Terus jelas. Itu kunci terkontrol. Basicnya sih. Enggak, cuma sama perusahaan perorangan, jadi direktur semuanya dicampuri semua. Sampai ke bawah, sampai ke atas, semua di bawah itu lapor ke dia. Sampai karyawan pun dia langsung karyawan level bawah. Ya kesannya merayat, tapi efektif untuk terkontrol, efektif sekali. Kemudian yang kedua ya, ini prinsip interkontrol ya, establishment of responsibility. Ingat ini kalau ini di komponen itunya, komponen terkontrol ini tujuannya. Ini adalah prinsip terkontrol serda activity. Jadi kalau sedia itu perusahaan, kalau prinsip ini nggak digunakan, itu akan terjadi fraud itu muncul karena lemahnya terkontrol. Jadi kalau audit kan dokumentasi itu, terus tahu dia pertama kali sebenarnya terkontrol perusahaan. Kalau terkontrolnya nggak bagus, VOD-nya naik gitu. Kalau bagus kan bisa diskon, ya itu. Itu penting nih terkontrol. Yang kedua adalah ada pemisah tugas. Nah, ini penting ya. Orang-orang direktur nggak ngerti apa-apa itu kacau balau ini. Ya, semua tugas. Karena tugas tunjuknya nggak jelas. Ya. Tugas yang kewenangannya nggak jelas. Ya.
kemudian kerja serabutan. Nah, kerja serabutan itu menyalahi prinsip terkontrol terkait dengan segregation of duties. Nah, itu. Dia semeraut Pak. Pasti cases semeraut juga itu. Nggak lama perusahaan itu hancur sendiri. Kalau percaya, amati dong ya. Jadi itu luar biasa ya, itu kontrol. Jadi pemisahan tugas itu setiap individu, perbedaan individu harus merespon kalau diberi tanggung jawab berbeda terkait dengan aktivitas responsible. So lebih bertanggung jawab terkait dengan aktivitas masing individu. Ya. Jadi kalau tanggung jawab untuk tenaga pemukuan, catat untuk aset itu harus dipisahkan dari tugas penyimpanan aset. Beda. Nggak boleh satukan. Jadi kalau di dalam prinsip terkontrol activity itu ada 3 fungsi harus dipisah, nggak boleh disatukan. Satu fungsi operasi, yang kedua fungsi penyimpanan, yang tiga fungsi mencatat. Nah, itu harus dipisah. Di perusahaan banyak sadar. Kenapa dipisah? Seperti misalnya fungsi mencatat sama fungsi menyimpan, lebih gampang loh memanipulasi persediaan. Berapa fungsi menyimpan disatukan dengan fungsi personal tadi itu ya. Lalu satukan dengan fungsi akuntansi, kacau lagi. Sudah dijelaskan itu. Ya. Jadi ini ada 3 nih. Ya. Jadi accounting itu kan bagian mencatat. Ya, harus dipisahkan di bagian keuangan, kasir. Kasir itu nyimpan uang, fisik uang. Kalau boleh satuin itu dipisahkan. Itu kan bahaya itu. Perusahaan kecil mungkin bisa, perusahaan besar nggak bisa. Yang ketiga ada physical control fisik. Harus dilakukan. Nggak jangan percaya aja ke laporan catatan pembukuan, dicek itu lapangan, intelijen ya. Benar nggak sekian. Misalnya ada 1000 unit, padahal di gudang 1000, jangan jual tinggal 800 tuh. Ya lama-lama dia nelpon akuntansi, tolong dulu dosa lagi itu kamu hapus saja, keluarkan di pembukuan aja. Nanti akuntansi dibayar itu. Ya, bayarnya. Itu ada pengawas yang masih terkontrol itu. Namanya teraudit. Teraudit itu yang mengawasi itu. Ya. Teraudit itu mengawasi kegiatan sehari-hari di perusahaan. Bukan setiap setahun ini yang audit. Setiap hari. Berarti nggak saudara ini? Berarti nggak? Halo, ngerti nggak? Ngerti Pak, ngerti. Ngerti kok. Kalau ngerti sama ulumnya, jangan kan sudah yang tua aja nggak ngerti itu. Jadi direktur utama nggak ngerti juga itu, susah semua. Jadi kalau untung aja kalau ngerti, berarti tak kamu encer ya. Ya. Yang keempat apa? Prinsip terkontrol activity. Itu ada independent internal verification. Ada verifikasi internal independen. Misalnya ya bagian SPI itu, bagian intra-audit itu. Atau bagian lain. Misal penjualan ya. Penjualan itu barang dikirim terus sesuai dengan barang diminta. Siapa yang verifikasi itu? Bukan bagian penjualan, ya. Bagian apa? Bagian pengiriman. Ini dicek sama nggak barang dikirim sama yang order. Nanti begitu sampai buktinya ke bagian akuntansi ngecek lagi itu. Barang dikirim sama nggak barang order, sama nggak ke billing tagihannya. Cek akuntansi itu. Karena surat jalan kemudian telah terima barang, tagihan, kemudian juga invoice, itu harus diserahkan ke bagian pembukuan, kemudian cek lagi. Ya. Itu, ya konsepnya itu. Kalau nggak ada itu berarti itu
omong kosong, ada yang terkontrol di perusahaan ini. Pak, ini beli mana? Yang beli saya kasih duit kayak begitu. Beli dia sudah beli Pak, habis beli saya akuntansi. Gila tuh, banyak seperti itu ya. Gimana nggak hancur perusahaannya. Ya. Jadi terkontrol tuh birokrasi memang, tapi itu keamanan. Nggak bisa birokrasi main potong aja. Potong aja lama itu, udah kasih duit ke penjual sudah beli barang, nanti udah pulang barang diambil, sisa dikembalikan udah selesai udah. Memang birokrasi lancar. Oh memang bagus, cepat. Tapi banyak barang hilang ya. Waduh, sudah ngalami seperti itu ya. Ngalami seperti itu, nggak ada yang terkontrol. Dikasih tahu nggak ngerti juga ya. Parah ya. Contoh itu kerugian mungkin besar ya. Itu. Dikasih tahu nggak ngerti, diam aja. Ya. Ini penting ya. Jadi ya catatan itu sertifikasi oleh karyawan yang independen, yang ada kaitan dengan operasional. Itu bisa transaksi penjualan, bukan orang penjual ngecek, bagian lain ngecek ya, bukan penjual ngecek, sama juga bohong ya. Ya mau penjual fiktif itu nggak ketemu lah ya. Gitu. Discrepancies reported to management ya, dilaporkan ke manajemen ya. Hasil dari verifikasi laporkan ke manajemen, karena bagian internal auditor SPI itu tangan kanannya direktur utama. Direktur utamanya jujur, itu andalan dia. Sama kayak Anies itu gubernur Jakarta itu, tangan kanannya orang jujur semua ya. Ada ngemplang dia bentuk untuk OJK KPK-nya. Internal KPK dibentuk independen ya. Gaji karyawan itu dinaikkan, itu Ahok naik, dia naik lagi itu. Tapi pengawasan ketat sekali. Kalau saya pecat aja ya. Tapi nggak usah ngomong-ngomong tidak mana-mana, pecat aja. Dulu kan tidak mana-mana, pecat satu teriaknya sampai ke langit. Kalau yang penjahatnya 10, satu dipecat, teriaknya sampai ke langit ya. Itu contoh. Itu bagian terkontrol ya. Kontrol ya. Jadi birokrasi itu bagian terkontrol. Terkontrol bukan birokrasi. Ya pasti ada prosedur tahapan demikian, ya usah bypass saja ya. Bypass itu, makanya dia bypass itu korupsi gila-gila sekarang kan. Balik gila-gilaan korupsi itu, utang gila-gilaan karena bypass birokrasi ya. Bypass langsung ya, nggak ngerti, terkontrol nggak ngerti, mampus semua lah ya, nggak ngerti itu ya. Gila-gilaan sekarang, nanti kontrol semua ya. Jadi kalau manajemen nggak peduli ini ya, harus penting bagi manajemen. Jangan sudah bilang bisa manajemen nggak peduli berkata akuntansi, itu kacau sekali itu ya, begitu seperti itu. Luar negeri itu mau manajemen apa jurusan ke bisnis, pasti akuntansi mati-mati mereka belajar. Mati-mati dapat ilmu pun cuman berapa semester 2 semester. Ya. Di sini kalau manajemen persepsi kalau akuntansi itu dianggap asal bukan akuntansi, ngapain belajar akuntansi? Ya, padahal akuntansi bagian dari mata kuliah bisnis. Ya. Jadi manajemen itu hanya pengelolaan jadi fungsi penting untuk ketahuinya. Kalau ada kontrol, human resources control itu harus ya. Jadi ya bond employee, kewajiban employee lah yang terutama untuk yang model cash, hati-hati itu. Boleh rotasi ya. Rotasi udah diharuskan pakai sen libur, harus tuh ya. Rotasi itu harus, rotasi itu yang dikira untuk apa, untuk dekatan karir juga ya. Tapi kunci utama adalah untuk terkontrol. Itu jangan, kalau orang tuh lama di bagian itu lebih ahli dia mengurusi perusahaan pada orang-orang baru. Saya bagian umum 15 tahun bagian umum aja, kacau. Di kepala umum itu sering diganti. 3 tahun pernah lama, 3 tahun diganti ya. Lama-lama jangan sampai 2 periode ya.
Kalau dia lama lebih 3 tahun, dia punya ikatan emosional dengan vendor ya. Vendor terutama ya. Vendor itu udah kayak teman akrab itu. Ya. Karena uang bicara itu, bicara. Kemudian conduct background check. Conduct background check itu penting ya. Cek latar belakangnya kenapa. Misalnya ini ya. Misalnya ada karyawan ya. Masuk di perusahaan gayanya itu apa ya? Ya gayanya tidak itulah. Pakainya sederhana, sepatunya sederhana. Itu sederhana lah. Orang nggak punya apa-apa. Itu dia mati SDM. Begini kalau dia mati itu. Itu jadi tempat saya bekerja terjadi itu. Jadi BUMN. Keluarganya biasa. 3 tahun langsung melejit. Beli mobil, beli ini. Pakai mahal bermerek ya. Jadi pertanyaan dari mana Pak duitnya? Ya, itu kita cek background itu penting ya, penting. Yang gaji sekian bisa dihitung berapa kemampuan. Kan enggak perusahaan gaji ketahuan ya. Kecuali dia bersongkol dengan direksi, itu hancurin perusahaan, dia dapat bagian tuh. Nanti ada berani tuh mau taktik. Kan sekarang banyak direksi terlibat, jadi di situ nggak perlu dengan terkontrol, nggak perlu dia. Kalau terkontrol itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Apa keterbatasan terkontrol itu? Ya. Itu cost seharusnya tidak melebihi dari benefit. Itu harus hati analisis itu. Kadang untuk membuat prosedur yang rumit itu butuh biaya, tapi hanya bisa mendeteksi fraud itu tidak banyak. Ruginya 1 M, investasi 500 juta. Biayanya 500 juta, biaya gaji pegawai segala macam 500 juta. Tapi uang bisa diselamatkan dari 1 M cuma 200 juta. Kan percuma aja. Cuma aja. Yang kedua, human element ya. Elemen dari SDM ya. Kalau SDM nggak bermoral percuma, bersekongkol. Ya, sekongkol sekali. Kemudian saya sebuah bisnis. Saya sangat mendukung. Jadi kalau itu kalau desain pada saat perusahaan masih kecil, kalau besar udah nggak berlaku lagi. Itu kan itu harus hidup ya. Itu berubah harus mencas sendiri ya. Nah, sekarang bagaimana kita aplikasikan prinsip terkontrol itu pada cash terkontrol tadi itu prinsip ini. Nah, ini ya. Ada pertama ada penetapan tanggung jawab ya, ada pemisah tugas ya, kemudian dokumentasi prosedur ya. Dokumen ini kelihatan ya. Dokumen itu perusahaan harus bikin dokumen per number. Nah, itu harus per number. Urut. Dan semua dokumen harus dicatat di daftar. Ya. Untuk menghindari ada beberapa dokumen keluar yang tidak dicatat. Ya. Itu dokumen digunakan untuk tujuan fiktif. Misalnya. Jadi transaksi itu harus masing-masing pihak terlibat harus dapat dokumen. Wah, banyak perusahaan itu terlibat 4. Jadi penjualan terlibat bagian marketing, bagian pembukuan, bagian keuangan, apalagi itu bagian gudang, ada 4, 5 ya. Marketing, bagian pembukuan, bagian keuangan, bagian gudang, bagian produksi, ya. 5 gitu. Tapi kelima nggak dapat dokumen, cuma tunjukin aja, kacau itu. Ya. Gak bisa seperti itu, bikin rusak perusahaan itu. Ya. Kalau yang suka ngemplang duit itu senang banget. Ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang bagaimana penerapan kontrol pada cash? Pertama kontrol penerimaan cash receipt control. Pertama untuk prinsip pertama, bagaimana penetapan juga tanggung jawab. Ya.
Dia hanya personel yang diberikan kewenangan yang bisa motorisasi untuk menghandle prima cash. Tidak semua orang bisa melakukan prima cash, mencatat dan menyimpan. Itu adalah staffnya. Ada kepala seksinya, ada staf yang bantu. Lalu pemisahan fungsi punya tugas apa seperti apa? Ini perlu dipisahkan. Individu yang mencatat prima cash, ya, menerima cash bukan mencatat menerima cash bagian keuangan, yang mencatat record cash receipt bagian akuntansi, dan hold cash yang memegang itu bagian keuangan. Bagian keuangan itu memegang cash fisik. Kalau dokumentasi prosedur, pendokumentasian itu seperti di penerimaan cash itu ada menggunakan remittance advice mail receipt, ya, itu sistem yang misalnya kalau sekarang kan penerimaan itu boleh transfer dan sebagainya. Mereka sudah register tape atau komputer record, udah pasti slip di suite. Nah, masing-masing dokumen itu nomor urut, ya, desain sesuai kebutuhan, desain format dokumen itu apa saja, jangan terlalu kecil, gampang hilang dan sebagainya. Dan semua bisa muat banyak, ya. Nanti beli pelanggan. Kalau secara kontrol fisik, ya, itu cash itu disimpan di tempat yang aman, ya, atau di bank saja. Kalau di bank itu, di bank cash itu di bawah tanah, ya, aman. Hendaknya mobilnya pintu berlapis. Lalu ada limit akses terbesar terhadap penyimpanan cash. Area storage area itu tidak semua orang bisa masuk situ. Ini karena sudah akrab, dibuat juga di situ. Banyak seperti perusahaan itu. Kita menggunakan cash register. Cash register kalau sebanyak kan ada cash register. Dia kalau pada penjualan itu langsung tercatat penjualan. Atau pin of sale terminal. Memiliki pendapatan. Nah, bagaimana itu independent internal verification? Supervisor menghitung rumah cash setiap hari. Ya. Perubahan data sistem kerja. Asisten tersuri membandingkan total penerimaan dengan catatan di bank setiap hari. Lalu kontrol apa? Baru personal yang menghandle cash. Kemudian memerlukan karyawan untuk Bekasi. Oh, saya berjelas tadi. Kenapa kalau terus ke Bekasi libur? Kalau karyawan sudah libur nggak mau pasti ada apa-apa. Ada penggelapan, yakin pasti ada penggelapan. Dia cuti nggak mau. Jadi kira rajin, ya. Karyawan nggak mau cuti dikira rajin. Malah ngemplang. Ya kalau diganti kan ketahuan intinya. Kalau boroknya bagian itu paling banyak itu. Kemungkinan pulang fraudulennya. Jadi itu, ya. Terus melakukan cek background atau belakangnya. Makanya kalau di perusahaan yang besar itu pasal dulu, itu bagian umum tuh, bagian SDM itu tahu persis tuh, selalu tinggal di mana, rumah kayak apa, tahu. Ya, apa semua 180 orang staff cabang itu tahu semua. Bagian SDM punya kerjaan, dia jalan-jalan terus dicerita. Apa semua udah pernah ke rumahnya, kepala SDM. Nah, itu baru kepala SDM itu. Kepala SDM gengsi minta ampun, kebanyakan nggak mau. Itu, ya.
Jadi background check terutama karyawan yang ada di bagian cash itu, bagi penerima cash, penerima cash dicek itu ya. Bagaimana perkembangan kehidupan ini? Ada nggak yang tiba-tiba bergerak cepat di ke atas? Gimana dapat duitnya? Nah, kontrol cash disbursement control. Jadi secara umum kita kontrol terkait dengan penggunaan cash itu lebih efektif ketika perusahaan melakukan dengan by checks or electronic fund transfer (EFT) daripada dengan cash jadi dia pada kontrol selama pengeluaran cash itu. Jadi sebenarnya harus menggunakan electronic fund transfer. Kalau sekarang kan boleh transfer ya, jangan bawa uang ke bank atau store ya. Transfer bagi sekarang e-banking, wah luar biasa banking. Semua transaksi di keuangan itu melalui satu AP, kecuali pengambilan uang tunai bisa ambil ke ATM juga. Nyetol bisa ke ATM juga. Nggak usah ketua cabang, banyak kalau cabang tutup. Ini ketua cabang itu ATM satu sama siapa udah selesai itu. Ya. Nah, kalaupun ada satu orang di teller yang melayani udah selesai. Jadi kadang-kadang untuk pengeluaran yang sifat insidental itu tidak kita persiapkan dengan petty cash kecil. Misalnya terkait dengan konsumsi, aktivitas, sepatu, olahraga dan sebagainya. Dia penerapan prinsip terkontrol dengan responsibility tadi itu hanya personal tertentu yang disetujui untuk mengatur secara otorisasi cek dan approve vendor. Dan untuk segregation duties apa? Itu individu yang beda approve dan membuat pembayaran. Dan tentang penantangan cek itu tidak mencatat pengeluaran sebagai bagian pengukuhan, bagian cek itu bagian keuangan ya. Kemudian prinsip terkontrol ini lah. Terus ada prosedur dokumentasi prosedur. Itu dokumen itu menggunakan nomor berurut ya. Cek dan account for sequence berurutan. Kalau mesin cek harus di improve invoice. Ini mensyaratkan karyawan untuk menggunakan corporate credit card untuk reimbursable expense lebih efisien. Jadi seperti misalnya invoice kalau udah dibayar, bayar itu harus. Itu bagian dari itu prinsip intrakontrol. Kemudian nomor urut ya, nomor dokumen urut ya. Cek harus di approve invoice ya. Mesti cek harus memiliki invoice yang di approve. Jadi dia melakukan cek harus rasanya invoice yang sudah disetujui oleh pejabat berwenang. Sudah menyiapkan perusahaan untuk menggunakan credit card. Lalu di segi kontrol apa? Nah, itu harus ada store bank checks in safe. Ya.
dengan limited access yang sangat terbatas. Dalam print check amount by machine in indelible ink. Saya kontrol dari cache itu, ya. Jadi store-nya dengan cek blank checks ya, itu untuk keamanan ya, itu artinya terbatas. Ya. Jadi independent verifikasi yang terkait dengan pihak internal, dia memberikan cek sama invoice sama nggak jumlah invoice-nya 100, cek 120. Berarti kan kelebihan bayar. Tapi kalau nggak ada ngecek, masa akuntansi yang bikin dia juga ngecek apa cuma lah. Itu ya. Kemudian prinsip terkontrol berikutnya lah, itu adalah resource control ya. Di bawah personal handle cash, misalkan kalian untuk ngambil libur harus nih. Ini ada diri itu nggak ngerti ya. Justru kekerasan yang nggak mau libur itu dipuji-puji oleh perusahaan. Wah itu dia terkontrol. Itu adalah sumber malapetaka bagi perusahaan. Dia sudah menyimpan penyakit bertahun-tahun karyawan itu. Ya, persekongkolan dengan pihak luar, pihak dalam luar biasa. Ya. Jadi dengan fraud itu mencelakakan perusahaan. Kalau perusahaan bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Ya. Fraud itu banyak sekali dilakukan bagian pembelian ya. Dengan berkedok macam-macam. Ya. Kemudian melakukan background check atau belakang bersangkutan. Ya. Kalau sekarang cuti bagi karyawan itu kan terserah kalian mengambil silakan, nggak ambil apa-apa. Itu pimpinan nggak ngerti tidak kontrol, nggak ngerti sama sekali. Ya. Kalau saya tuh di awal udah termasuk cuti digilir tuh. Ya. Saya cuti di batilisasi itu. Siapa mau cuti tahun di awal tahun udah ada. Saya cuti bulan sekian catat itu. Dan kalau ada yang mau ngambil tuh curigai orang. Itu ada loh, saya nemuin sekali itu di bank pemerintah ada seperti itu. Ada banget nih, mana-mana ada. Kalau tikaran itu ada percaya diri itu ada. Dia punya laptop yang tidak ada kaitan dengan karyawan. Maksudnya konteks voucher nih, di mana pembelian voucher itu kan terkait dengan pengeluaran cash. Ini penetapan PT cash ya, Pak. Ini misalnya perusahaan memutuskan untuk menetapkan 3.000 ya, dana ya Semaret untuk mengisi dana kas kecil PT cash. Jurnal umumnya apa ya? PT cash pada cash. Jadi ada cash isi dana kas kecil 3.000. Nah kemudian nanti bagian kas kecil itu kan membelanjakan uang. Membelanjakan uang ya. Bisa habis 2.500, nanti putih-putih pun itu dikasihkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan nanti setelah dicatatnya isi lagi cash sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan. Misalnya PT cash 3.000. Pengeluaran dilakukan macam-macam, sudah 2.800 ya. Tanggung bagi keuangan.
Pertanggungjawapan ni Pak, saya dah ngabisin 2,800. Jadi cek buktinya okey, langsung dibayar ke isi lagi peti kes itu 2,800. Posisi setelah 2,800 jadi 3,000 lagi. Jadi contoh seperti ini. Jadi kan dana berapa? 300 ini contoh lain lagi. Lagi. Oh sama ya, 3,000. Ini berapa? 3,000 ya. Ini 2010 ya. 12 Maret yang sama seperti tadi apa? Soalnya nyambung ya. 13 Maret, 13 Maret itu berapa bentuknya? Tadi bulan apa? 3 Maret ya, 3 Maret. Nah, 15 Maret ya, pemegang peti kes itu meminta cek ya, 2,610. Itu dana mengandung 390 cash, peti kes diterima postage 1,300 breakout. Jadi pulang-pulang dilakukan ya. Kemudian breakout 1,110 dan lain 1,50. Jadi seperti ini pengeluaran itu nanti bagian keuangan ini bagaimana mencatat bagian dana kes kecil. Jadi mencatat postage expense, breakout, miscellaneous jumlah 2,610 ya. Maka diisi lagi 2,610. Kes ya. Kes maksudnya PT kes ya. Dan tanggal berapa lagi? 12 Maret. 12 Maret. 12 Maret dia tunjukkan lagi ya. Tunjukkan lagi. Nilai 26 berapa tu? 2610 ya, 10. Ya. 10. Maka dia minta ada perbezaan, dia minta 2640. 30 itu karena cost over and sold. Jadi duitnya hanya ini berapa? Jadi dikeluarkan 260. Tapi bukti yang ketemu cuman berapa? 2610. Sisa itu disebut cash over and sold. Jadi sisa itu enggak ketemu, mungkin pemberatan gitu. Ya. Nah, bagaimana ini bagian ketiga yang terakhir. Bagaimana mendetectkan fitur kontrol dari akun bank. Ya. Jadi kontrol feature dari bank akun bank. Bisa berusaha menggunakan akun di bank dan bentuk giro, biasanya giro. Ya. Jadi bank itu juga kontribusi secara signifikan untuk menyediakan kontrol cash lebih baik. Ya. Jadi dia meminimalkan jumlah currency di tangan, ya. Pasti risiko berkurang. Kemudian bank create double record bank transaction. Bisa dicek ya. Kemudian dari konsultasi bank, konsultasi bank ni kadang terus bisa dengan konsultasi bank ya. Itu ya. Kita lihat ini ya, contoh ya. Jadi kalau perusahaan itu punya akun di bank ya, di bank, dia menyetorkan dana nih ya. Menyetorkan dana. Ini ya, bisa cek ya, ada cek. Pertama, deposit ya. Ni 274 31 61. Apa dia? Oh, nomor cek ada 5 cek ya. Ya. Nomor cek 74 931 nilainya di $5.40. Ya. Kemudian yang kedua $252 60 sen. Ya. Ini contohnya dia
restoran dengan cek customer-nya, dia jual barang, customer kasih cek itu untuk bayarnya. Cek itu nanti diuangkan ke bank. Kalau itu banknya sama, berarti nggak masalah. Berarti bank dari pelanggan dari nasabah itu sama dengan bank, itu lebih gampang. Tapi kalau berbeda, sedikit clearing. Ini contohnya, beda penjelasan rincian. Itu 1378, 1378. Jadi ini format cek itu, rating cek saya. Jadi cek itu mungkin sudah tahu cek lah. Siapa sini belum pernah ada cek, kalau tunjuk tangan. Belum pernah ada cek. Kalau uang sering, ceknya belum. Ada nggak? Halo? Saya belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ada cek kamu? Belum? Belum, Pak. Ya udah pernah, Pak. Udah. Memang wajar umur segitu kadang banyak belum pernah. Saya sampai kuliah belum pernah dicek itu. Siapa yang udah belum? Yang udah siapa? Siapa yang udah dicek itu? Siapa Cek kan tadi? ya, Pak ya? Ya cek. Udah pernah, Pak. Pernah. Sering. Ya. Apa yang tertulis di cek itu? Coba ceritakan. Biasanya sih kalau dari bagian atas itu ada tempat tanggal terbitnya cek. Terus cek itu ditunjukkan untuk siapa. Biasanya bisa ditulis, bisa enggak. Sama nominal sih, Pak, gitu. Tanda tangan spesimen juga depan belakang. Siapa lagi itu? Kalau itu aja sih, Pak. Kalau yang cek yang kebetulan kan saya di Mandiri, Pak. Kalau yang di Mandiri ya itu aja sih, Pak, yang tercantum. Gitu. Jadi kalau di Bali itu apa? Ada terima cek, ada menggunakan cek juga kan nasabahnya. Iya. Nah, ada cek itu ada logo Mandiri, ada cek logo Bank Damon, ada cek logo Bank Permata, kan macam-macam kan itu cek ya. Ya. Iya banyak, Pak. Nah, nanti kalau perusahaan punya giro itu nanti ada fasilitas buku cek diberikan, ya buku kwitansi itulah. Nanti bank mencatat tuh, misal buku cek itu dikasihkan ke si nasabah giro, si Budi, mencatat nomor bogol cek itu dari nomor berapa dicatat. Ya, catat. Kemudian perusahaan juga catat. Nah, perusahaan catat juga tuh. Nanti kalau cek-cek yang sudah dikeluarkan itu nomor berapa? Ada nggak yang nomornya hilang tuh? Kalau nggak ada, maka perlu print number itu dokumen itu. Nomor urut. Kalau nggak ada urutan lompat, itu ada apa siapa yang gunakan cek itu? Ya. Nggak sembarang menulis cek. Ini sama kayak gini lah. Ada di atas tuh kray itu lah ini yang melakukan cek ya. Ya, ini pembuat cek, kemudian yang dia kembalikan P itu yang diberikan kepada siapa? Kepada siapa untuk beli supply ya? Di 1000 apa? 1525 ya, 1525. Ya. Itu sekarang nama sekolah saya tulis huruf dan angka ya. Belum bank friends, ini pembayar. Yang bayar. Ya. Jadi kalau cek ini milik si A, ya, itu situ. Nanti sekarang si B itu nasabah lain, ini nasabah Mandiri, itu nasabah Danamon. Danamon nggak ada sekarang. Danamon masih ada ya? Ada Danamon ya? Ada. Danamon udah gabung ya? Danamon masih ada, Pak. Masih ada ya? Sampai enggak karena Danamon masih ada ya? Udah. Itu nanti kalau nasabah Mandiri nyetor uang melalui cek Danamon, nanti Mandiri clearing, ya. Kalau uangnya ada nanti rekening Mandiri di Bank Indonesia akan dikredit ya, oleh BI. Ya, jadi kalau Mandiri kalau terima berita itu dia akan mengkredit rekening nasabahnya.
yang mendebitlah bentuk rekening Bank Indonesia, ya, Bank Indonesia. Itu cuma bisa jatuh di kredit, tapi kalau di banknya tak debit sebagai cash di Bank Indonesia. Ya. Itu ya. Kalau electronic fund transfer ya sistem, sistem pembayarannya menggunakan wire, ya, telepon, or computers to transfer cash from ke salah satu lokasi ke yang lain. Sekarang kan banyak sekali ini. Sekarang luar biasa pembayaran itu banyak. Sebar dimanapun berada bisa saya bayar, ya. Karena saya punya e-banking, saya bayar. Dengan jadi duit aja untuk bayarnya. Yang pecet-pecet uang udah terbang melayang dari kantong, dari tabung kita di bank. Maka hati-hati sudah itu. Kalau sudah perempuan punya HP ada apa dalamnya apa e-banking, wah hati-hati tu. Bisa kurang habis tu, ya. Jadi dia punya tabungan dummy tabungan, pembelian tak berantah. Ditransfer situ, ditransfer langsung tabungan dikuras, langsung tabungan tutup, ya. Paksa harus mentransfer. Dulu kan pakai ATM harus pakai ATM kan. Sekarang nggak perlu deh. Ya, sekarang tuh hati-hati. Kalau diculik, dikuras habis tuh. Ya. Cara gimana? Minta blokir ke bank. Ya aja bang, kalau blokir selagi sekap ya. Tapi saya tahu penjahatnya lebih canggih juga. Saya tangkap itu pertama kali APSO diamankan. Dia aman. Hati-hati. Ya. Nah, jadi salah satu kontrol juga untuk menyesuaikan catatan cash di perusahaan, catatan cash di bank, namanya bank statement. Ada konsolidasi. Jadi disajikan dari sisi perspektif bank ya. Dari sisi bank, bukan dari sisi perusahaan. Jadi perusahaan itu lihat ke bank. Bank itu nggak salah, yang salah itu di perusahaan. Ya. Jadi adjustment itu di bagian perusahaan, adjustment di bank nggak adjustment. Ya. Menyesuaikan di pembukuan di perusahaannya, menyesuaikan itu buku cash di buku perusahaannya, bukan disesuaikan di buku banknya, teriak banknya, yang merasa nggak salah. Ya. Jadi yang kedua, setiap setoran bank, ya, jadi setiap penerimaan setoran bank itu akan menaikkan hutang bank. Nah, kenapa? Karena kalau sudah setor kan, kalau dana pihak ketiga kan di bagian pasifah kan, ya. Tabungan, giro, kemudian deposito, bagian pasifah. Kalau nyetor, saya nyetor tabungan ke bank, berarti tabungan saya bertambah, hutang bank bertambah ke nasabah itu. Ya. Jadi makanya increase in bank liability, iyalah ya, nama setoran nasabah. Iyalah, nggak usah sebut, masih tingkat. Ya. Itu disebut juga kan anggap mahasiswa nggak tahu ya. An account payable to the depositor. Dia ada satu kewajiban kepada depositor restoran. Kedua, daftar itu dalam bentuk angka urutan ya, yang dibayarkan dicek, ya. Mulai cek, kemudian datanya dicek, data cek apakah dibayarkan atau berapa jumlahnya, apakah sudah dibayarkan berapa jumlahnya, dicek. Ya. Itu kaki dulu. Ya. Dan bank meliputi laporan bank, memorandum ya. Memorandum itu pemberitahuan. Memo debit apa itu? Pemberitahuan bisa ke nasabah, aku mudah aku debit. Debit itu berarti pengeluaran. Memo kredit, aku soal kredit berarti nambah punya. Berarti ada setoran melalui bank,
Untuk nasabah, bank ngasih memo kredit nasabah. Ya, ada pengeluaran karena Australian check dicairkan, memo debit. Kemudian ada apa lagi? Ya. Kemudian cek yang belum dibayar outstanding. Kan perusahaannya kalau dia bayar ke vendor, dia kasih cek. Ini kamu nanti uang aja di bank manapun, walaupun di nasabah mandiri, tapi vendor saya itu bisa menguangkan cek saya itu dimanapun. Jadi BPR agak repot. Tapi bisa juga, tapi agak repot. Harus carikan di Bank Permata, nggak ada masalah. Jadi vendor saya bisa carikan cek saya itu di mana aja, ya, bank apa aja. Kecuali bank mandiri nggak punya koresponden, hanya bank mandiri koresponden BNI aja. Kalau itu terjadi itu biasa mahal dia transfer, nggak bisa langsung. Maka bank itu perlu punya bank koresponden. Bank koresponden itu artinya bank itu punya akun di bank itu, ya, bank koresponden. Tapi bank nggak punya akun di bank itu berarti bank itu bukan koresponden bagi bank bersangkutan. Ya. Bisa nggak transfer situ? Bisa aja, tapi transfer melalui bank koresponden dia, ya. Jadi fee naik tuh, ya, karena dia minta fee juga. Ada 2 langkah, ini kan 1 langkah, kalau koresponden 1 langkah. Jadi bank tuh hampir semua sedang punya koresponden, ya. Bank-bank nasional, bank negeri kan nggak semuanya. Bank bisa Mandiri punya akun di BCA, itu pasti punya akun di BNI, punya akun di mana di BTN, itu pasti punya akun di BCA, punya akun di bank apa lagi itu, bank swasta. Bank swasta banyak kecil-kecil, ya. Juga bank itu tidak membayar karena nggak cukup, itu insufficient fund, ya. Itu atau NSP itu not sufficient fund, singkatan NSF itu, not sufficient fund, nggak cukup, ya. Ini laporan bank ke perusahaan akhir bulan, ya. Perusahaan ngecek tuh, pasti biasa nggak sama saldonya. Yang sama itu dia terbitkan cek kepada vendor nilai 300 juta pas tanggal 30 November. Vendor mungkin menguangkan baru 3 bulan lagi, bisa jadi 3 hari lagi. Di perusahaan sudah masukin itu sebagai penerimaan, tapi di bank belum masuk penerimaan, pengeluaran ke vendor, bank belum masuk sebagai pengeluaran, ya. Cek yang dibayarkan dengan debit lain dan mereduce saldo debit card transaction fund transfer for bill payment, ya. Deposit dan ada aset, ada kredit naikkan saldo deposit automatic teller mesin ini teller, ya. Memorandum account balance after years transaction. Nanti boleh regulasi itu muncul karena ini. Kenapa perlu rekonsiliasi? Karena saldo cash di bank sama saldo cash di perusahaan itu pasti beda. Masalah waktu, ya. Karena kecurian itu bedanya. Masalah waktu, ya. Pertama masalah waktu, ya. Kedua masalah error, kesalahan mencatat baik di perusahaan atau di bank. Kalau time lag itu seperti deposit transit, ya. Perusahaan udah masukin setoran, dia terima cek dari nasabah dia sudah masuk ke debit cash, tapi di perusahaan itu belum masuk, kalau masih dipegang oleh si perusahaan pemiliknya itu.
Deposit transit, outstanding check. Outstanding check itu kalau perusahaan menerbitkan cek seakhir bulan, cek itu belum diuangkan oleh nasabah dia, oleh vendor dia. Itu bank memorandum. Memorandum itu tadi itu ada memo kredit memo kredit, mau debitnya. Memo kredit itu memberitahu ke nasabahnya bahwa akunnya sudah didebit, memo kredit sudah dikredit gitu. Kesalahan. Jadi tidak ada konsultasi. Konsultasi itu nanti setelah konsultasi saldo cash di bank sama saldo cash perusahaan sama juga, bersama. Tapi dia tidak mengoreksi data di bank, dia koreksi data di perusahaan aja. Terus hati sudah. Karena bank nggak salah. Ya. Coba lihat, coba perhatikan ya. Apa menyebabkan saldo cash di bank dan saldo cash di perusahaan itu berbeda. Ya. Beda aja. Di konsultasi jumlah saldo cash di bank sama saldo cash di perusahaan itu masih beda. Jarang sih yang sama. Ya. Banyak menyebabkan tidak sama. Oh, di sisi saldo cash di perusahaan ya, saldo di bank penyebab itu karena ada 3 ya. Pertama deposit transit ya. Kalau itu outstanding check itu cek beredar. Yang ketiga karena error bank, karena kesalahan mencatat. Ini hati-hati sebelum mencatat, hati-hati. Kalau sudah nggak pengalaman, coba ada diskusi teman-teman. Ya. Error itu kadang ragu, ini mau apa di debit kredit, terus berapa investasi belum dipakai untuk penjualan ya. Dicatat itu. Kalau di saldo cash di perusahaan, penyebabnya pertama FT collection ya, ada deposit. Jadi nasabah perusahaan banyak nggak perusahaan bayar ke bank. Gitu. Contohnya. Kedua lah, dana nggak cukup ya. Jadi kalau bisa dana cukup itu datang dari perusahaan sendiri ataupun yang dari apa dari customer perusahaan. Dengan saya cek ke perusahaan, saya tahu begitu uang clearing, dananya nggak ada. Kemudian beban jasa perbankan seperti administrasi, bayar transfer itu banyak sekali. Itu jadi 3 ini menyebabkan masalah timing lag. Satu lagi masalah kesalahan. Nah ini contohnya, contoh rekonstruksi bank. Jadi laporan bank untuk Craig Garment ya, di mana perusahaan terdiri secara online menunjukkan saldo di banknya 1597,45 saldo di bank, saldo cash perusahaan di bank ya. 30 April 2020. Pada tanggal ini saldo cash di buku perusahaan hanya 11.749,45. Sisi berapa itu? Sisinya sama dengan 4,83 ya. Di langkah pertama adalah kita ada deposit transit ya. April deposit itu diterima oleh bank 1 Mei. Berarti kan nggak masuk dalam laporan April. Kalau itu deposit transit itu sudah diakui penerimaan cash oleh perusahaan, tapi di bank belum, karena belum terima. 1 Mei terima.
Kalau saya cek ini sudah dikeluarkan oleh perusahaan bagi kepada vendornya kalau beli barang. Nah, itu dicatat tu mana sering cek yang belum dicek oleh nasabah. Misal tadi itu saya karena ada renovasi rumah itu, kau butuh dana kan. Dana mana yang bisa suami berikan dana untuk ibadah gaji suami. Kemudian kesalahan error ya, tidak ada, kebetulan nggak ada. Tinggal ini yang kesalahannya terkait dengan ini untuk buku di bank yang bank ada dua aja. Kalau di perusahaan itu pertama yang satu mana? Oh ya, ini ada deposit ya. Ada record electronic receipt dari customer on account on April, jadi atas penjualan kredit tanggal 9 April ya. Nah, itu dia setornya ke bank ya. Jadi setor bank berarti nambah ya. Ada pembayaran lain ya. Contohnya dikembalikan ada cek kosong NSF, not sufficient fund ya. Kemudian debit kredit card fee on 30 April. Nomor service charge 30,000. Kemudian ada kesalahan dari perusahaan ya. Cek nomor 43 telah dicatat dengan benar ya oleh KRA itu 1226, tapi secara benar telah diberikan oleh bank tanggal 12 April. Ya. Menurut catatan 1262 harusnya 1266. 1262 kembali masuk ke dalam. Berapa selisih ini? Ya. Di situlah 226 ya. Catatan 1262. Isa 36. Di situ menambah atau berkurang? Ya. Di situ menambah. Kenapa menambah? Kalau cek nomor 43 langsung sekrai untuk 1243 pengeluaran ceknya. Pengeluaran kan, pengeluaran. Dikeluarkan 126. Tapi dicatatnya 1262. Berarti ada pengeluaran lebih ya, 36. Lebih untuk kondisi tambahkan lagi. Jadi kurangkan, tambahkan lagi 36. Ya. Nah, bikin laporan seperti ini. Ini saldo cash di bank 597 ini. 597. Ini. Saldo di bank ya. Kemudian saldo di buku perusahaan 11,704 ya. 11,7945 ya. 11,7945 ya benar. 545. Ya. Kemudian nanti ada deposit transit. Itu nambah cash di bank. Kenapa? Karena di bank belum terima. Tapi perusahaan sudah mencatat penerimaan. Maka di bank ditambahkan lagi. Kalau standing check itu perusahaan sudah mengeluarkan dengan main kredit cash sesuai nomor cek itu, tapi di bank belum terima. Itu standing check itu ada berapa? Ada 3 ya. Total 594. Ini sebenarnya harus dikurangkan ini negatif. Ini 15,97,45 tambah 29,21 dikurang 5,94 dapat 12,84 di tanda negatif. Itu negatif. Enggak ada ya.
Terus saldo cash di perusahaan ya. Dan 945. Kenapa beda? Beda karena pertama transfer yang diterima 1035. Kemudian error kita cek ya 36 tambahkan lagi. Yang terlalu banyak itu ya. Keluar catat. Kemudian dikurang dengan cek yang tidak cukup ya. Dikembalikan bank 4560. Kalau debit credit card fee, kemudian bank service card tambahkan jadi 575 ya. 575. 45 tambah 120 tambah 30 kan 45. Jadi saldo cash awal, saldo cash di perusahaan 11,709 tambah setoran langsung ke bank 171 dikurang pengeluaran 5,5 dapat 11,4,8585. Bersama jumlahnya. Ini saldo cash di bank 2,4 sama dengan saldo cash yang ada di perusahaan sama juga. Inilah yang ada di uang perusahaan. Nah, sekarang kita harus adjustment ni untuk yang terkait dengan adjustment terhadap saldo cash ada di perusahaan. Ini enggak ya, kalau di bank enggak. Apa yang kita adjust? Ada 5 item ya. Deposit yang masuk langsung ke perusahaan, kemudian cek kosong, kemudian memo debit, debit card fee, kemudian service charge. Nah, jurnal seperti ini. Kemudian cash 1035 ini. Ini ya, 35. Yang ini enggak di, pokoknya yang di adjustment itu terkait dengan koleksi cash ada di perusahaan. 1035 ya. Kemudian ada convertible itu. Itu kosong ya. Itu kosong ya. Kosong ini. Nah, 36. Kosong ini. 1035 tambah 36. Itu satu jurnal yang digabung bingung saya. Convertible. Ya. Convertible 45 ya. 45 kan nambah. Dikoleksi. Kita cukup. Ya. Jadi kembalikan lagi, jadi dibatalkan pengeluarannya. Indikasi awal itu di mana NF check menjadi akun receivable bagi depositor. Jadi seperti ini, akun receivable pada cash. Beban apa? Beban desain, beban administrasi bank ya. Jadi bagaimana kita melaporkan cash? Neraca ya. Jadi cash itu terdiri dari koin, currency, bond money, checks, money order, money on hand or deposit. Kemudian statement of financial position melaporkan jumlah cash yang tersedia pada titik waktu laporan itu ya. Jadi pertama kali lah dia masuk sebagai current asset bagian atas pun liquid. Ini dalam laporan arus kas itu menggambarkan masuk berapa keluar berapa. Ya. Jadi case itu dibagi dua, ada case yang ekuivalen ya, yang digunakan untuk operasional,
Ada kes yang digunakan bukan untuk operasional, misalnya untuk cadang investasi, bayar pokok, bunga, obligasi, untuk cadang untuk pembentukan dana pensiun, itu tidak bisa digunakan untuk kegiatan personal perusahaan bank. Kita berangkas karena aset bagi short-term investment, cash equivalent cash. Ya. Oke, itu dapat saya sampaikan pada hari ini. Ya. Ada pertanyaan sampai sini nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum Nah, ada, silakan. Pak. Belum ada ya. Jadi di chapter ini yang paling itu paling bank regulasi bank ya. Ya. Regulasi bank. Ya. Aduh, ngantuk banget nih. Ya. Ya. Saya itu dulu absen dulu ya. Absen dulu. Ya. Ada pertanyaan ya? Belum ya? Di kampus. Belum, Pak. Belum ya? Suaranya nggak ada, Pak. Mute, Pak, Bapak suaranya. suaranya masih di mute, Pak. Suaranya nggak keluar, Pak. Nggak kedengeran, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Mute, Pak. Bapak suaranya masih di mute, Pak. Oh iya. Kalau sebut itu si Ikro, ayo. Satu, Ikro. Ya, Pak. Oh, aku bisa dibuka itu. Sebelah gitu. Sebelah gini. Si Aziza.
Iya, Pak. Buka tuh. Kemudian siapa lagi nih? Reina. Reina itu laki-laki itu perempuan? Renaldi, Pak. Muhammad. Muhammad Bukan. Renaldi. Renaldi. Itu Reina. Reina. Ya. Saya hitung ya. Senyum ya. Itu juga senyum nih. Jadi kak kamu itu juga senyum nih. Ya. 1 ya. 1, 2, 3 ya. Sebentar ya. Saya masukin ke grup ya. Mana harus cari grup dulu nih. Grup mana nih? Grup WA. Grup WA. Waduh. Itu apa ini? Gula PT. Iya. Gula PT. Nah, apa? Bentar ya. Aduh, sarung gitu. Nih. Nah, muncul. Harus buka dulu. Grup WA. WA. Mana nih? Bentar lagi menyambung nih. Bentar ini nggak menyambung. Gua cek di grupnya ada nggak fotonya? Gua cek ya. Udah dicek Iya, di Pak, grup. sudah ada. Gak ada. Iya, sudah ada, Pak. Gak ada ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sukses sampai sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sehat semua ya. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Mas Jabar. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.